Bayangin deh, seorang tokoh publik yang sangat kita cintai meninggal dunia. Sontak, seluruh negeri berduka. Nah, bagi kita di media, ini jadi dilema besar. Gimana caranya kita bisa ngasih berita yang ditunggu-tunggu publik, tapi di saat yang sama, nggak melukai privasi keluarga yang lagi berduka. Ini tantangan berat, dan ini yang akan kita bahas tuntas. Di tengah suasana yang emosional banget kayak gini, muncul satu pertanyaan mendasar. Sebenarnya, peran kita sebagai jurnalis atau konten kreator itu apa sih? Gimana kita menyeimbangkan tugas buat memberitakan dengan kewajiban buat menghormati mereka yang lagi rapuh? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, mari kita mulai. Dalam situasi yang seringkali terasa kacau balau dan harus serba cepat, setiap jurnalis itu butuh yang namanya kompas, semacam penunjuk arah moral gitu, yang ngejaga kita supaya tetap di jalur yang benar. Dan di Indonesia, kompas itu sebetulnya udah jelas banget. Kita punya dua pilar utama sebagai pegangan, Kode Etik Jurnalistik atau KEJ, dan Pedoman Perilaku Penyiaran atau P3SPS. Keduanya ini bukan sekedar dokumen biasa loh, tapi ini adalah fondasi moral kita dalam bekerja. Coba kita lihat pasal 2 KEJ. Kata kuncinya di sini profesional. Nah, profesional itu bukan cuma soal siapa yang paling cepat dapat berita, tapi juga soal menghormati hak privasi narasumber dan melindungi mereka dari pengalaman yang traumatis. Baik itu lewat foto, suara, ataupun gambar yang kita tampilkan. Nah, ini yang menarik banget dari pasal ini, pasal 4. Mungkin kita sering fokus ke kata bohong atau fitnah ya, tapi coba deh perhatikan kata sadis. Ini poin yang krusial banget dalam konteks liputan duka. Kenapa? Karena sadis dalam dunia jurnalistik itu bukan cuma soal kekejaman fisik, tapi juga kekejaman psikologis. Contohnya gimana? Yaitu tadi, nggak nunjukin belas kasihan, terus-terusan menekan narasumber yang jelas-jelas lagi nangis atau terguncang. Tindakan kayak gitu secara etis bisa masuk kategori sadis. Ini ngebawa kita ke perdebatan soal privasi di pasal 9 KJ. Memang betul, kehidupan tokoh publik itu jadi perhatian masyarakat luas. Tapi, momen duka sebuah keluarga itu adalah ranah privat. Kepentingan publik dalam kasus ini adalah untuk ikut bersimpati, bukan jadi alasan atau lisensi buat kita nerobos batas-batas privasi mereka. P3SPS bahkan jauh lebih tegas lagi. Aturan ini ngelarang keras adanya eksploitasi suasana duka cuma demi naikin rating. Intinya jelas banget, liputlah dengan empati, jangan malah nambah trauma keluarga, dan jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah mengintimidasi mereka hanya demi sebuah kutipan berita. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa tetap ngasih berita yang penting tanpa jadi eksploitatif? Nah, sekarang mari kita geser pembahasannya untuk melihat gimana kita bisa membangun sudut pandang berita yang jauh lebih elegan dan bermartabat. Pertama-tama kita harus kenal dan hindari yang namanya grief porn. Ini istilah untuk praktik eksploitasi momen-momen emosional yang sangat privat. Misalnya, ngezoom tangisan yang histeris atau nampilin visual jenazah yang sebetulnya sama sekali nggak menambah nilai informasi apapun buat publik. Ini nggak etis dan nggak perlu. Nah, slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Daripada kita melontarkan pertanyaan klise yang dangkal kayak, gimana perasaannya? Coba deh kita geser fokusnya. Yuk kita gali cerita tentang warisan dan kontribusi almarhum atau almarhumah. Tanyakan ke teman-temannya soal kenangan terindah mereka. Atau laporkan soal aksi-aksi solidaritas yang muncul sebagai bentuk penghormatan. Ini jurnalisme yang lebih berbobot. Jadi, poin paling pentingnya adalah ini. Kita harus geser narasinya. Ceritanya bukan lagi tentang bagaimana mereka meninggal atau siapa yang nangis paling kenceng, tapi tentang bagaimana mereka hidup dan kebaikan apa yang mereka tinggalkan untuk kita semua. Oke, teorinya udah kita pegang. Sekarang, gimana cara kita nerapin ini secara nyata di lapangan, di tengah situasi yang seringkali riuh dan gak terduga? Ini dia beberapa langkah praktis yang bisa langsung kita lakuin. Pertama, jaga jarak fisik. Pakai lensa tele buat ambil gambar, jangan ngerubungin keluarga. Kedua, koordinasi antar media buat bikin sistem pool. Cukup satu kamera atau satu mic aja yang maju. Nanti hasilnya bisa dibagikan ke semua. Ini penting banget buat ngurangin tekanan ke keluarga. Ketiga, dorong supaya ada satu juru bicara resmi dari pihak keluarga. Dan sebaliknya, ini yang haram hukumnya buat dilakuin. Jangan melakukan doorstopping yang gak manusiawi dengan cara ngeroyok keluarga inti. Kalau ada yang geleng-geleng kepala atau kelihatan enggan ngomong, hormati itu, mundur. Dan yang paling utama, jangan pernah pakai intimidasi dalam bentuk apapun hanya untuk dapat sebuah kutipan. Pada akhirnya, semua pedoman dan praktek ini itu muaranya cuma ke satu tujuan yang lebih tinggi. Tugas kita bukanlah sekedar melaporkan sebuah kematian, melainkan melaporkan sebuah warisan kebaikan yang ditinggalkan.
Sering ada anggapan yang keliru, seolah-olah kalau kita bersikap etis, kita bakal ketinggalan berita atau kehilangan momentum. Itu salah besar. Justru sebaliknya, dengan menerapkan etika, kita itu membuka pintu untuk dapat cerita yang jauh lebih baik, lebih dalam, dan tentunya lebih manusiawi. Sebuah cerita yang akan benar-benar menyentuh publik dan memberikan penghormatan yang layak. Dan ingat ini baik-baik, cara Anda menghormati warisan seseorang, sebenarnya pada saat yang sama, Anda sedang membangun warisan Anda sendiri. Sebagai seorang jurnalis, kreator, dan profesional yang dipercaya oleh publik. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan Anda dengan sebuah refleksi. Bertahun-tahun dari sekarang, cerita mana sih yang bakal terus diingat oleh publik? Dan yang jauh lebih penting, sebagai penceritanya, bagaimana Anda ingin diingat? Pilihan ada di tangan kita masing-masing.